Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute, teman belajar P3K dan CPNS terbaikmu. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara mudah menjawab soal-soal P3K khususnya sosiokultural. Sosiokultural ini adalah materi umum buat semua formasi ya. Buat semua formasi. Ini terdiri dari 20 soal. Choice-nya A sampai E, 1 sampai 5 poinnya. Jadi kalau betul semua atau poin tertinggi 20 kali 5 sama dengan 100. Jadi nanti kalau kita dapat sosiokultural 100, manajerial juga 100, maka totalnya 200. Ini passing grade-nya digabung ya antara sosiokultural dan manajerial. Passing grade-nya dari 200 itu cuma 130. Ya, kita targetkan teman-teman yang terus menonton channel kami manajerial sosiokultural khususnya materi umum. Ini targetnya kita nilainya lebih dari 190 ya. Amin. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Ini adalah kisi-kisi dari Menpan RB ya tentang P3K. Jadi ini acuan yang dipakai oleh ya tentang kisi-kisi yang akan disampaikan. Kemarin sudah disampaikan juga yang manajerial, kisi-kisi dari Menpan RB-nya, agar kita jangan sampai belajarnya keluar dari kisi-kisi yang sudah disampaikan. Kisi-kisi untuk sosiokultural ini cuma ada satu ya, sangat mudah sekali, yaitu perekat bangsa. Apa itu perekat bangsa? Perekat bangsa ini adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu ataupun kelompok masyarakat. Mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Inti dari perekat bangsa itu bagaimana kita mampu beradaptasi atas kemajemukan bangsa kita. Jadi intinya kita jangan sampai menjadi ASN yang anti terhadap perbedaan. Yang kedua, inti dari perekat bangsa adalah kita inklusif. Jadi tidak eksklusif, inklusif ataupun terbuka terhadap perbedaan dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu sendiri, serta kita mampu membaur ya. Jadi membaur dengan perbedaan itu karena kita intinya sama ya. Sama-sama bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Nah, kita dituntut untuk mampu bagaimana respon kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita, khususnya Indonesia ini yang memang majemuk. Oke, soal ini banyak sekali soal-soal tentang manajerial sosiokultural. Teman-teman mungkin bisa belajar dari manapun. Ini salah satunya ada dari Bli Komang ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau minta filenya di kolom chat, di kolom komentar ya. Oke, kita langsung membahas saja. Tadi inti dari sosiokultural adalah mampu beradaptasi, inklusif atau terbuka, serta membaur terhadap kemajemukan itu. Nomor 1, di dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda.
sikap Anda. Berarti ini adalah bagaimana kita merespon terhadap kritik. Apakah A bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan? Ini tidak ada yang salah choice-nya. Sekali lagi saya ingatkan, ini poinnya 1 sampai 5. Jadi kita mencari mana poin tertinggi. A bersifat terbuka terhadap kritik dan atau masukan, bagus. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun, bagus juga. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri, bagus. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Oke, jadi ini kata kuncinya ada di sini ya. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda itu gimana? Oke, kita mulai mengeliminasi aja ya. Atau kita biasanya cara menjawab soal-soal sosiokultural itu kita mencari 2 sampai 3 jawaban terbaik. Tujuannya untuk apa? Agar kita nanti meminimalisir ya, kita mengeliminasi soal-soal yang jawaban-jawaban yang tidak tepat. Yang kita eliminasi, memahami karakter setiap orang ini tidak sesuai dengan soal ya. Jadi respon terhadap kritik itu seperti apa? Ini masih berusaha menerima kritikan setiap jawaban untuk Anda. Ini poinnya di bawah ya, masih di bawah. Atau kita bersifat terbuka terhadap kritik, menjadikan kritik. Ini yang poin tertingginya ada di ABC ya. Ini masih rendah karena baru berusaha menerima. Ini ada A bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan, menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun. Saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. Sekali lagi, langkah pertama kita ambil 2 sampai 3 choice terbaik. Langkah keduanya adalah bandingkan. Bandingkan kedua atau ketiga choice terbaik menurut kita itu. Oke, sekarang kita bandingkan A dan B. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun. Oke. Ini kita eliminasi yang A ya, karena yang A ini kalah dengan yang B. Kenapa Pak? Kok bisa kalah? Karena yang A ini dia baru bersifat terbuka. Jadi ada kritikannya, kita terbuka aja. Kalau yang B ini sudah ke tahap atau ke level berikutnya, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun. Jadi ketika ada kritik, oh berarti karena kritik itu kan datang ketika ada kekurangan dalam diri kita. Misalkan ide kita ada kekurangan, ataupun pendapat kita masih kurang baik, itu kan dikritik. Nah, kita jadikan kritikan itu sebagai masukan yang membangun. Masukan yang membangun tuh kita jadikan tambahan ya. Oh, dia mengkritik saya tuh karena ini. Oke, saya pakai, ambil. Jadi ini sudah berada di tingkat lebih dari terbuka. Sudah pasti terbuka kalau yang B. Kenapa? Dia sudah menjadikan kritik itu sebagai masukan yang membangun. Bukan pada tahap terbuka, tetapi lebih lagi. Setelah terbuka kan, kalau terbuka kan baru hanya terbuka, tetapi ini sudah tahap menjadikan kritik itu sebagai buat kita untuk menjadi bolder and stronger, lebih kuat lagi. Maka ini pasti di bawah yang B. Sekarang kita bandingkan yang B dengan yang C. Saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. Nah, ini juga sama ya. Choice-nya lebih tinggi yang ini. Berarti ini 5-nya poin B, opsi B. Kenapa? Karena ketika menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun, ini sudah otomatis dia sudah mengevaluasi. Jadi ada tahapnya tuh ini. Jadi poinnya itu 3 di sini, 4 di sini, 3, 4. Jadi dia terbuka terhadap masukan. Setelah terbuka dia mengevaluasi diri. Jadi kritikan itu dijadikan evaluasi. Setelah dijadikan evaluasi, nah kita keluarkan lagi sebagai masukan yang membangun untuk perbaikan kita. Ini poin terbawahnya ya. Ini 1, ini 2-nya. Jadi tidak ada yang salah di soal ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan dan dia memesan makanan kesukaannya. Tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut memakan sebagai wujud toleransi beragama. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makanan itu. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal-hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekali lagi di soal ini dia bilang berbeda latar belakang agama dan budaya. Nah, di sini dia juga disebutkan dia memesan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Di dalam soal sosiokultural terkait makanan itu di soal ada dua tipe. Ada yang terlarang, ada yang tidak disukai. Dalam konteks ini, dia menyebutkan tetapi terlarang bagi Anda. Terlarang ini berarti dalam tanda kutip dilarang ya. Atau dalam istilah agama kita misalkan diharamkan. Maka kalau terlarang, ini jawaban terbaiknya kita menjawab yang tidak ikut memakan. Tapi kalau di soal itu ada konteksnya diajak makan tetapi makanannya tidak Anda suka. Nah, ini tidak disebutkan itu diterlarang ya, tetapi hanya tidak suka. Seperti ada orang tidak suka makan pete atau jengkol, disediain makan pete atau jengkol. Nah, bagaimana jawaban terbaiknya? Jawaban terbaiknya kalau tidak suka kita ikut makan. Ikut makan sebagai wujud penghargaan atau penghormatan, menghormati ya. Tapi kalau disebutkan di soal terlarang, berarti memang tidak boleh memakan. Terlarang kan berarti memang dilarang ya atau diharamkan di agama. Seperti misalkan makanan, kalau umat Islam dilarang minum minuman keras atau misalkan babi. Nah, itu kan udah tahu semua ya. Jadi penganut agama lain juga tahu kalau umat Islam tidak boleh memakan makanan itu. Sehingga kita menghormati kalau kita tidak suka, tetapi kalau terlarang maka mereka ataupun penganut agama budaya lain yang mengerti ataupun menghargai kita bahwa ini memang tidak diperbolehkan di dalam umat Islam begitu. Jadi ini jawaban terbaiknya adalah antara ini yang tidak memakan, tidak ikut memakan, ini ikut mencicipi, kita eliminasi aja. Ikut memakan, kita eliminasi saja, poinnya tidak tinggi. Ini yang tidak memakan, tidak makan, tidak ikut makan. Oke, berarti ada 3 kemungkinannya ya. Kita lihat tidak ikut makan tetapi dengan cara yang baik. Tidak memakannya kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makanan. Itu kita bandingkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jika ada 2-3 jawaban, kita bandingkan saja antara A, B dan antara B, C dan D mana yang terbaiknya. Kita bandingkan B dengan C dulu. Tidak memakannya kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makan itu, atau tidak memakannya kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Ini baik mana? Ini sudah jelas baik yang option C ya. Kalah yang B-nya. Kenapa? Dia tidak memakannya kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makanan itu. Oh, jadi contohnya misalkan yang terlarang itu kan misalkan memakan, bagi umat Islam misalkan tidak boleh memakan daging babi. Apa sih keistimewaannya? Nah, ini kan nanti akan terjadi debat. Akan terjadi saling ego sektoral, maka kita menghindari. Maka kita lebih baik memilih tidak memakannya kemudian menanyakan hal lain, kita alihkan pembicaraan. Bagaimana adat di sini, budaya di sini. Jadi kita alihkan. Seperti itu. Berarti yang B ini kalah sama yang C. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Jadi tidak makan tapi diam saja. Ini kan kurang baik juga.
Berarti choice terbaiknya ada di sini. 5, 4-nya di sini, 3-nya di sini. Itu 3, 4, 5. Anda bekerja di event organizer, perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan. Nah, biasa ya orang-orang I.O. suka mewarnai rambut, ada yang merah, ada yang kuning dan lain sebagainya sesuai dengan kesukaannya. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat, jadi ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut itu identik dengan preman. Nah, jadi masuk ke daerah yang di daerah itu ada stigma kalau ada orang mewarnai rambut itu dianggapnya preman. Ada stigma jelek lah kira-kira yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah, nah seperti yang kisi-kisi sebelumnya bahwa inti dari sosiokultural kan ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua menghargai, yang ketiga adalah membaur. Ini kuncinya. Kalau ini kunci ini kita pegang teguh, nggak bakal nyasar ya, nggak bakal tersesat menjawabnya. Berarti intinya ini kan bukan terlarang ya, bukan terlarang, tetapi bagaimana kita agar bisa membaur, beradaptasi, membaur. Berarti kita mengikuti ya untuk sementara waktu ketika kita ada di sana ya kita menghargai, oh berarti saya warnanya kembali lagi ke warna sebelumnya. Tetap pada pendirian dan penampilan seperti biasa. Nah, ini berarti poinnya tidak maksimal. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. Oke. Mewarnai rambut saya sebagai wujud penghargaan. Oke. Berusaha mewarnai rambut walaupun lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. Jadi ini kita eliminasi saja ya, karena sudah ada jawaban terbaik antara B dan C. Di sini ada kata-kata walaupun lebih suka. Jadi ini ada kata-kata seakan-akan terpaksa ya. Biasa saja. Kata-kata biasa-biasa saja ini kalau di soal manajerial sosiokultural ini langsung eliminasi aja. Kata-kata biasa saja, kata-kata terkadang, kadang-kadang, jarang, itu biasanya poinnya paling tinggi 3 dia. Kenapa? Karena dia ini pasif. Pasif tidak melakukan apa-apa. Itu poin paling banter 3 ya. Ini berarti choice terbaiknya antara B dan C. Sekarang kita bandingkan saja. Apakah B mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan, atau mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut? Nah, kita kembali ke konteks. Di konteks itu dia sudah jelas bahwa dia setiap harinya memang mau diwarnai rambutnya. Jadi ketika dia datang, maka dia sebagai bentuk adaptasi dan pembauran. Nah, berarti ini choice terbaiknya yang C. Ini 4 poinnya. Loh kenapa Pak bukan yang melakukannya berkesinambungan? Kan di soal sudah dijelaskan bahwa dia itu memang ya mewarnai rambutnya. Kalau kembali lagi mewarnai rambutnya lagi kan silahkan lagi. Anda mau berkesinambungan juga silahkan. Tetapi dalam konteks soal ini dia masuk ke daerah ini untuk sebagai bentuk penghargaan. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Jadi kalau Anda perempuan, laki-laki semua. Kalau Anda laki-laki, perempuan semua. Suatu hari atasan Anda menemui Anda. Jadi atasannya datang menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Nah, sebenarnya ya salah sendiri ya, tetapi kan yang dipanggil oleh atasan kita, kita ini ya. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu. Ini kata kuncinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi gimana nih supaya Anda tidak menjadi bahan fokus pandangan lawan-lawan jenis kita itu. Apa yang Anda lakukan? Nah, berarti kan kita sendiri ininya
lawan jenis kitanya ya pada fokus ke kita. Nah, di soal ini, di konteks soal ini, yang diminta itu kita, karena kita bukan sebagai kita pembawa masalah, tetapi di konteks soal Anda dipanggil atasan untuk merubah ya, tuh. Anda mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu. Ya udah, berarti gimana caranya agar mereka tidak fokus ke kita lagi. Apakah A tetap bekerja seperti biasa? Nah, berarti ini tidak mengikuti arahan saran dari atasan ya. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para bawahan, para karyawan maksudnya. Ini juga tidak salah sebenarnya, tetapi atasan meminta kita ya. Kita yang diminta. Kecuali atasan di situ bilangnya, tolong kepada karyawan jangan fokusnya harus ke pekerjaan. Nah, berarti kan dia yang diminta. Tapi dalam konteks soal ini yang diminta adalah kita sebagai objeknya. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan. Oke ya. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus bekerja. Nah, sekali lagi ini juga tidak salah, tetapi atasan itu meminta perubahannya pada diri kita, bukan pada teman-temannya itu. Maka ini option terbaiknya adalah yang D, poin 5-nya. Terakhir, nomor 5 ya. Kita akan membahas 5 tiap sessionnya. Nanti ada PR seperti biasa. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah organisasi. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Di sini Anda adalah pemimpin. Sikap Anda gimana? Jadi lagi presentasi, ada anggota rapat yang suka menyela. Nih. Bagaimana Anda sebagai pimpinan? Biasa saja, mendengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran, menganggap dia orang yang aktif, tidak peduli. Nah, kayak gini-gini langsung eliminasi aja. Meminta dia untuk mendengar presentasi terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Ini juga yang biasa saja, kita eliminasi saja. Choice-nya pasti tidak mungkin tertinggi, tidak mungkin 5. Mendengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Ini choice terbaiknya antara B dan E ya. Choice tertingginya. Yang C itu menganggap dia orang yang aktif. Ini sebenarnya tidak salah, tetapi orang yang aktif tetapi tidak pada tempatnya. Orang aktif kan didengerin dulu baru menyampaikan, tidak pada tempatnya. Nah, sekarang kita bandingkan saja antara B dan E, mana yang sesuai konteks soal. Di sini pemimpin, maka ini choice terbaiknya adalah yang E ya. Ini 5 ini yang. Kenapa, Pak? Karena di sini kita berhak untuk meminta dia untuk mendengarkan ya. Kita kan sebagai pimpinan. Kalau ini mendengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Nanti nggak beres-beres presentasinya, baru ngomong disela, baru ngomong disela. Begitu ya cara menjawabnya. Nah, ini PR buat teman-teman. Nanti seperti biasa jawabannya dan keterangannya akan saya sampaikan di IG ya, di Kalijaga Institute. Oke. Silakan follow Kalijaga IG-nya. Nanti setiap channel ini setiap episodenya akan dibahas di sana. Nomor 1, di dalam suatu kelompok kerja biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Maka sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan kalau saya berbuat dalam kelompok. Atau C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain, tidak pernah menjadi diri sendiri atau tidak cukup. Ini silahkan. Ini PR nomor 2-nya. Silahkan. Nah, ya. Oke. Terima kasih. Silahkan kalau misalkan teman-teman yang minta filenya bisa di kolom komentar. Yang ikut menjawab silahkan ya, agar teman-teman tahu peningkatan kemampuan setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.